Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel petani lokal. Itu salah satu channel yang membahas tentang tanaman durian, alpukat, kopi, dan pisang. Dan pada saat kesempatan hari ini kita akan melihat bagaimana keadaan tanaman-tanaman di kebun Tumbang Sari, ini khususnya tanaman durian di musim kemarau yang cukup ekstrim ini. Ini musim kemarau saat ini sudah hampir 3 bulanan, apalagi dengan panas yang dampak dari El Nino yang panasnya cukup luar biasa saat ini. Nih kita lihat tanaman kopi aja sudah pada layu semua kayak gini, pada tidur kekurangan air. Nah, didukung lagi dengan kebun ini adalah kebun yang sangat berbatu, seperti ini batunya tuh rapat. Di sebelah sana lagi gede-gede. Ini jadi makanya kandungan air dalam tanah agak kurang karena batunya ini rapat banget. Apalagi di sini dekat dengan proyek batu, di kurang lebih sekitar 50 meter ke arah selatan sana udah proyek batu. Ini adalah tanaman durian bawor yang benar-benar kekeringan seperti ini nih. Kebun ini tidak ada pengairan yang pas, maksudnya nggak ada pengairan sama sekali, jadi hanya mengandalkan dari curah hujan. Jadi pada saat di kemarau yang panjang seperti ini, dimana tampungannya sudah kering, ya udah kekeringan tuh. Makanya saran saya pada yang mau menanam ataupun belum menanam, apabila punya rencana untuk menanam khususnya untuk tanaman durian, itu persiapkanlah yang matang dulu. Karena ini pengalaman saya, tanpa ada persiapan sama sekali, yang penting nanam kita aja. Karena satu, kita nggak ada modal. Yang kedua, dari mata air sini agak lumayan jauh, seperti itu. Sebelah selatan situ, sebelah timur situ itu ada sungai sebenarnya, tapi pada saat dia panas sekitar 1 bulan itu udah kering. Apalagi saat seperti ini kering sampai atas sana. Kemarin kita cek ke sana, kering total, kering kerontang, tidak ada air. Itu hanya saran saja apabila punya modal dan ingin menanam tanaman khususnya tanaman durian, persiapkan dari pengairan, pemupukan, dan yang lain-lain. Tapi bagi saya ini suatu keuntungannya apa? Karena saya punya tanaman, daripada karena kita sudah tidak punya modal dan kita ragu untuk menanam. Waduh, menanam durian itu modalnya banyak banget. Jadi kita menunggu kita punya modal dulu, ya itu sudah telat. Kalau menurut saya sudah telat. Lebih baik menanam dulu sambil kita berjalan, mikirkan bagaimana caranya bisa mengurus. Umpamanya di sini kita tanam sekitar 40 batang kemarin, 40 batang, dan mungkin sekitar 5 batang yang mati karena dampak dari panas ini. Tapi kan masih ada sisanya. Daripada kita karena tidak punya modal, kita aduh tidak ada pengairan, akhirnya tidak mau menanam, ya udah nggak punya, kan seperti itu. Lebih baik tanam dulu. Umpamanya kita tidak punya modal, ya sambil jalan aja, yang penting sudah punya tanaman. Umpamanya itu mati, ya kita sisip lagi, kita tanam lagi. Karena di antara panasnya kemarau atau dengan musim penghujan itu masih panjang musim penghujannya di situ. Apalagi di sini ini jarang sekali yang orang berkebun dengan persiapan yang matang, yaitu dengan membuat pengairan yang pas. Sebenarnya lebih bagus seperti itu kalau kita punya modal. Tapi kembali dengan kita yang modal minim, ini kita modal, kalau saya ini nanam kebun ini sekitar 40 batang, ini modal paling sekitar hanya ratusan ribu. Karena apa? Kita hanya membeli 1-2 bibit,
Setelah itu kita tanam, tumbuh, langsung kita perbanyak sendiri. Kita perbanyak sendiri. Kalau umpamanya itu nanti mati, kita coba lagi, kita kita tanam lagi. Yang penting kita berusaha, selebihnya hasil itu kita kembalikan pada yang ngasih aja lah. Ini kalau untuk ini untuk pertumbuhannya ya saat ini karena musim kemarau tidak ada air, tentu macet pertumbuhannya. Bahkan pupusnya ada yang kering-kering. Insya Allah nanti setelah ada hujan itu mungkin bisa kembali lagi, apalagi di sini nih, dengan tanaman duriannya diapit batu. Nih, pemupukan sudah tidak rajin, musim kemarau lagi. Ini tuh, ini batu semua tuh, gede-gede tuh. Ini kalau untuk durian-durian ini pupusnya sudah pada mulai menguning, sebenarnya sudah bahaya banget, tapi mau apalah, yang penting kita serahkan pada yang mau ngasih. Ya kapan mau dikasih hujan ya udah terima-terima, yang penting kita syukuri. Nih udah mulai kuning-kuning seperti ini nih. Yang penting apabila ingin menanam, kita tidak punya modal, yang penting itu nomor satu adalah kemauan, niat untuk menanam. Tanam aja dulu, daripada kita ingin menanam tapi ada lahan nih, umpamanya ada lahan kok sedikit, walaupun itu muat sekitar 20 batang yang agak jauh dengan mata air, tidak umpamanya kita waktunya ada, kita siram tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu dengan kita ngangsu, kita bawa dari rumah. Tapi kalau tidak ada, yang penting mau tanam aja dulu. Tanam aja dulu. Yang kalau tidak punya modal, cara kita buat bibitnya sendiri, beli 1 batang, atau mungkin di lingkungan kita sudah ada tanaman durian yang sudah berbuah, ini kita pastikan valid jenisnya, kita ambil entrenya, kita coba, kita cari bibit biji-biji durian, kita coba, kita bibitkan, sudah tumbuh, kita coba sambung 1 kali, nyambung gagal, coba lagi, coba nyambung 2 gagal, coba lagi nyambung 10. Mungkin di antara salah satu itu nanti akan ada yang berhasil, dan pada waktunya nanti kita pasti akan merasakan hasilnya. Ini udah kayak gini nih, layu semua nih. Alpukat pun layu. Nah, ini super tembaga, udah pada kayak begini nih daunnya. Tapi alhamdulillah ini cuaca sudah mulai mendung terus, bahkan hampir tiap hari mendung, tapi hujan belum datang. Kemarin alhamdulillah juga sudah gerimis 2 kali, tapi cukup agak basah juga lah, walaupun kalau kita coba dicangkul itu paling baru 1 cm, entah ada entah belum. Tapi dibalik dari panas ini, kita juga dapat 1 hikmah. Hikmahnya apa? Atau keuntungan, syukur. Kenapa? Dari tanaman durian saya yang berumur 16 tahun itu belum berbuah dikarenakan panas ini, itu memang melalui treatment, sekitar 2 kali kita treatment, tapi kan pas waktunya ini dia baru mau berbunga. Kita lihat ke sana. Alhamdulillah berbunga. Ini jenis lokal, tapi kalau kita lihat dari jenis daunnya mungkin bisa unggul nanti, semoga, karena memang itu dari biji. Nih duriannya, ini umurnya 16 tahun. Itu kemarin kita biarkan saja, hanya hidup dengan biasa, tanpa kita pupuk, tanpa kita apakan, tanpa kita siram. Nih
Kemarin kita pruning, setelah kita pruning kita lakukan treatment. Pas kebetulan panas ini dia berbunga. Alhamdulillah, ini bunga yang perdana seperti ini tuh. Itu sampai atas coba. Ini kemarin pruningnya agak lumayan ekstrim. Di hampir setiap cabang dia mengeluarkan bunga seperti ini. Itu juga mungkin kalau untuk dibilang ini katanya kok ngebun, kok kita ngebun menanam gitu, cuman ngebun-ngebunan aja. Biarkan, yang penting kita menanam dulu. Mungkin di bidang ini ngebun-ngebunan kan lumayan, sudah punya tanaman. Alhamdulillah, panas dengan panas yang beberapa bulan ini masih bisa bertahan. Mungkin begitu dengan ini, dengan musim berganti, apalagi di sini sudah mulai puncak kemarau. Bentar lagi kita menghadapi musim hujan. Yang masih bertahan kan lebih banyak daripada yang mati. Itu hanya sekedar dari pribadi. Yang penting kita sugesti aja bahwa Tuhan itu tidak diam. Umpamanya mati bakal tidak mati semua ini jenis lokal. Oke, segitu saja dari saya, hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Maksudnya kita hanya sharing-sharing biasa, berbagi ilmu atau berbagi pengalaman. Syukur-syukur bisa menjadi motivasi, jangan takut untuk menanam. Apalagi katanya ini kalau menanam durian itu modalnya banyak. Kalau kita membeli bibit, kita bayangkan saja kita menanam dengan 100 batang, kita ambil murahnya bibitnya aja 50.000. Sudah berapa? Nggak usah 50 batang, kita ambil 20 batang aja, itu 1 juta. Kita beli nggak usah, beli aja 3, atau kita ambil jenisnya cukup satu, sangging 1, duri hitam 1, super tembaga 1, power 1. Setelah itu kita tanam dengan harga 200.000. Jadi setelah itu sambil kita membibitkan, mencari biji-biji yang kita bibitkan, kita tumbuhkan, setelah kita taruh body bag, kita sambung sambil buat belajar. Itu hanya sekedar motivasi saja, untuk saran, jangan takut untuk menanam. Yang penting niatnya bertanam, tanam dulu, ukur yang dengan jarak yang pas agar tidak terlampau rapat atau tidak menyesal di kemudian hari. Sambil berjalan kita nyari modal bagaimana tanaman kita ini lebih maksimal. Oke, segitu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.